sombong karena kepinterannya, karena kelebihan. Tidak ada. Contoh ini saja corona ini. Sampai sekarang belum bisa. Jadi memang Tuhan memberi pelajaran. Canggalang di pelajaran kepada wayang ini. Ojo keminter. Corona aja belum tahu rupanya. Sama nanti di dalam dunia itu dilanjut atau dunia kerja, jangan kaget ada beban. Itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Secara umum ada siung yang dilirikkan oleh sastrawan dalam menghadapi persoalan, hambatan, perubahan, tantangan. Katanya, tebarkan benih-benih kemauan agar tumbuh kuncup-kuncup bunga kemampuan, sehingga mekarlah bunga-bunga kemajuan indah cantik sebagai mahkota yang merupakan idaman setiap insan. Ini general. Dalam dunia nyatanya mungkin lebih berat lagi. Maka itu harus dipertajam. Cara menanganinya adalah, ini inti daripada apa yang saya sampaikan, 5B. Pertama, bersedia damai dengan diri. Yang kedua, harus berani. Yang ketiga, harus belajar. Yang keempat, harus bersabar. Dan yang kelima, harus bersyukur. Jadi dengan berdamai diri, melatih ini tidak misuh, tidak emosional, sedang mengalami. Jangan menyalahkan orang tua, tetangga, Tuhan sekalipun. Ya memang ini namanya wayang. Apa maunya jalan. Harus kita hadapi, kita adaptasi tanpa melupakan upaya ikhlas keras tuntas terintegritas yang cerdas. Harus kita lakukan. Tapi hasil akhirnya kemudian kita harus berani, artinya mantap hati di dalam mengatasi. Tidak bisa setengah-setengah, sebagaimana jati diri Wijaya Kusuma, teguh, tetap tanggung jawab. Yang ketiga adalah belajar. Belajar itu artinya di dalam menghadapi persoalan, menyelesaikan persoalan, jangan takut salah. Salah itu insaniah, yang sempurna hanya Tuhan. Itu saja prinsipnya. Yang keempat, akhirnya sabar. Sabar waktu senang, sabar waktu tidak senang. Waktu senang tidak boleh terlalu mengagumkan, seperti orang melihat keindahan alam, panorama, seduknya, air terjun, lupa kalau di tengah ke pandangan yang indah itu Gunung Merapi sedang memasak mahmanya. Satu saat dia meletus, nangis lagi. Lebih baik kita tatkala senang ingat kalau ada erupsi. Tatkala erupsi ingat pasti akan datang kesenangan. Dan kemudian bersyukurlah. Bersyukur kalau berhasil, bersyukur kalau tidak berhasil. Teman saya pinternya sekian jadi menteri, saya pinternya sekian cuma begini. Tidak bisa. Sekali lagi, dalang yang menentukan. Tidak jadi apa-apa mungkin supaya mencerdaskan lingkungannya yang manfaatnya lebih besar. Itulah yang perlu karena Anda nanti akan menghadapi dunia. Dan sekali lagi, keniscayaan hadirnya perubahan tidak bisa dibantah. Sama seperti sekarang anak sekolah itu harus belajar dengan tatap maya. Tidak mudah, tapi harus adaptasi. Ada apa Tuhan menghendaki ini? Ya kebersamaanlah yang harus kita hadapi.
Kembali lagi kepada para peserta ini yang hadir, yang membanggakan ini. Kembali ke belakang, pernah mengalami masa belum sekolah, mengalami masa sebagai siswa, mengalami masa sebagai mahasiswa, dan sekarang menjadi masa sarjana. Ada adagium menghadapi ini. Menjadi sarjana termasuk menjadi jalmo limpat, manusia yang pintar. Maka kata adagiumnya, menghadapi jalmo limpat itu seprapat istamat. Artinya tidak boleh ngomong banyak-banyak. Kalau yang diajak ngomong orang pinter, jadi satu kata sudah cukup. Ingat, dunia itu adalah panggung perubahan, panggung persoalan yang harus dianggap sebagai tantangan, yang harus ada kemampuan menangani. Karena itu tidak boleh terlalu dini menghadapi kesulitan perubahan yang akan terjadi di dunia nantinya. Pagi-pagi sudah bilang tidak mungkin, impossible. Budaya harus dihilangkan menjadi I am possible. Bagaimana caranya? Sekarang kita terkena corona. 100 lebih negara yang terkena, jutaan yang menderita. Sampai hari ini belum bisa menemukan vaksin fisik yang bisa sombong karena kepinterannya, karena kekayaan. Tidak ada. Contoh ini saja corona ini. Sampai sekarang belum bisa. Jadi memang Tuhan memberi pelajaran. Canggalang di pelajaran pada wayang ini. Ojo keminter. Corona aja belum tahu rupanya. Sama nanti di dalam dunia studi lanjut atau dunia kerja, jangan kaget ada perubahan. Itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Secara umum ada adagium yang dilirikkan oleh sastrawan dalam menghadapi persoalan, hambatan, perubahan, tantangan. Katanya, tebarkan benih-benih kemauan agar tumbuh kuncup-kuncup bunga kemampuan, sehingga mekarlah bunga-bunga kemajuan indah cantik sebagai mahkota yang merupakan idaman setiap kita. Ini general. Dalam dunia nyatanya mungkin lebih berat lagi. Maka itu harus dipertajam. Cara menanganinya adalah, ini inti daripada apa yang saya sampaikan, 5B. Pertama, bersedia damai dengan diri. Yang kedua, harus berani. Yang ketiga, harus belajar. Yang keempat, harus bersabar. Dan yang kelima, harus bersyukur. Jadi dengan berdamai diri, melatih ini tidak misuk, tidak emosional, sedang mengalami. Jangan menyalahkan orang tua, tetangga, Tuhan sekalipun. Ya memang ini namanya wayang. Apa maunya jalan. Harus kita hadapi, kita adaptasi tanpa melupakan upaya ikhlas keras tuntas terintegritas yang cerdas. Harus kita lakukan. Tapi hasil akhirnya kemudian kita harus berani, artinya mantap hati di dalam mengatasi. Tidak bisa setengah-setengah, sebagaimana jati diri Wijaya Kusuma teguh tetap tanggung jawab.
Yang ketiga adalah belajar. Belajar itu artinya di dalam menghadapi persoalan, menyelesaikan persoalan, jangan takut salah. Salah itu insaniah, yang sempurna hanya Tuhan. Itu saja prinsipnya. Yang keempat akhirnya sabar. Sabar waktu senang, sabar waktu tidak senang. Waktu senang tidak boleh terlalu mengagumkan, seperti orang melihat keindahan alam, panorama, seduknya, air terjun, lupa kalau di tengah pandangan yang indah itu Gunung Merapi sedang memasak mahmanya. Satu saat dia meletus, nangis lagi. Lebih baik kita tatkala senang ingat kalau ada erupsi. Tatkala erupsi ingat pasti akan datang kesenangan. Dan kemudian bersyukurlah. Bersyukur kalau berhasil, bersyukur kalau tidak berhasil. Teman saya pinternya sekian jadi menteri, saya pinternya sekian cuma begini. Tidak bisa. Sekali lagi, dalang yang menentukan. Tidak jadi apa-apa mungkin supaya mencerdaskan lingkungannya yang manfaatnya lebih besar. Itulah yang perlu karena Anda nanti akan menghadapi dunia. Dan sekali lagi, keniscayaan hadirnya perubahan tidak bisa dibantah. Sama seperti sekarang anak sekolah itu harus belajar dengan tatap maya. Tidak mudah, tapi harus adaptasi. Ada apa Tuhan menghendaki ini? Ya kebersamaanlah yang harus kita hadapi. Kembali lagi kepada para peserta ini yang hadir, yang membanggakan ini. Kembali ke belakang, pernah mengalami masa belum sekolah, mengalami masa sebagai siswa, mengalami masa sebagai mahasiswa, dan sekarang menjadi masa sarjana. Ada adagium menghadapi ini. Menjadi sarjana termasuk menjadi jalmo limpat, manusia yang pintar. Maka kata adagiumnya, menghadapi jalmo limpat itu seprapat tamat. Artinya tidak boleh ngomong banyak-banyak. Kalau yang tidak ngomong orang pinter, jadi satu kata sudah